Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jenny Parangan. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas hari yang baru dan kembali kita berjumpa dalam renungan keluarga Kristen di hari ini, Jumat tanggal 21 Maret 2025. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Engkau yang berkenan terus menuntun dan menyertai kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami pun menaruh pengharapan kami. Kiranya Engkaulah sumber hikmat dan pengertian bagi kami dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Hari-hari yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Untuk itu, kiranya Engkau menuntun kami di dalam membaca dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini dari bacaan yang telah kita baca, yaitu mampukah kita tetap setia? Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari Petrus, seorang murid yang begitu bersemangat dalam imannya. Dia berjanji untuk tidak meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus melihat lebih dalam. Dia tahu bahwa sebelum malam berakhir, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jemaat yang diberkati Tuhan, kita pun sering seperti Petrus. Di saat semuanya berjalan lancar, kita akan dengan mudah berkata, "Saya tidak akan pernah mengkhianatimu. Saya akan selalu di sisimu. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi." Tetapi, apa yang terjadi saat ujian datang? Apa yang terjadi apabila keadaan berubah dan kita diperhadapkan pada pilihan untuk tetap setia atau harus menyelamatkan diri sendiri? Bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul siap untuk tetap setia di saat iman kita diuji? Di dalam Matius 26 ayat 34, Yesus memberikan nubuat yang mengejutkan Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Meskipun Petrus sendiri tidak percaya hal itu. Ucapan Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh mengenal kelemahan manusia lebih jauh, lebih dalam daripada diri kita sendiri. Petrus memang merasa kuat, tetapi Yesus lebih tahu bahwa di dalam tekanan iman Petrus akan runtuh. Yesus tidak mengatakan ini untuk menghukum Petrus, tetapi untuk mempersiapkannya. Yesus ingin Petrus menyadari bahwa iman yang sejati bukan hanya sekedar perkataan,
tetapi harus teruji di dalam kenyataan, di dalam situasi yang harus dihadapi oleh Petrus yang penuh dengan tekanan. Dan ini juga berlaku bagi kita di saat ini. Dari Petrus kita belajar bahwa di saat kita menghadapi sebuah situasi yang menekan, janganlah kita merasa terlalu kuat, janganlah kita mengandalkan diri. Petrus tidak menyadari bahwa ternyata dia begitu lemah di dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Kesombongan rohani kadang membuat kita berpikir bahwa kita lebih kuat dari kenyataannya. Namun, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi hendaknya kita selalu berjaga-jaga. Terkadang, tidak mudah bagi kita untuk tetap setia dalam sebuah situasi yang penuh dengan tekanan. Petrus memang sangat mencintai Yesus. Namun ternyata di saat ancaman itu datang, dia lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada harus mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Tekanan bisa mengubah seseorang dalam sekejap. Ujian iman akan menunjukkan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Yesus ingin kita menyadari bahwa kesetiaan bukan hanya soal perkataan, tetapi melalui tindakan nyata pada saat kita terdesak. Persekutuan yang diberkati Tuhan, namun kegagalan bukanlah sebuah akhir. Ada pemulihan yang disiapkan oleh Tuhan. Petrus memang gagal di dalam ujiannya. Dia menyangkal Yesus hingga 3 kali. Namun kisahnya tidak berakhir di sana. Yesus memulihkan Petrus setelah kebangkitannya. Petrus yang dahulu lemah, ternyata kemudian dipilih menjadi pilar bagi gereja mula-mula. Tuhan tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kesetiaan sejati itu diuji di dalam tekanan. Apakah kita siap untuk tetap setia pada saat tantangan itu datang? Dan bagaimana kita bisa lebih bergantung kepada Tuhan supaya kita tidak mudah jatuh? Kalaupun kita pernah gagal, apakah kita siap untuk menerima pemulihan kembali dari Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Dia mencari orang yang mau bangkit kembali setelah gagal. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur." Dan hari ini pun Yesus juga berdoa bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita tetap rendah hati, tidak merasa diri bahwa kita terlalu kuat dan mampu di dalam kesombongan iman kita. Kita bersiap dalam menghadapi tekanan, tentunya dengan terus berakar di dalam firman dan doa. Jika kita pernah jatuh, janganlah kita tinggal di dalam kegagalan, karena Tuhan Yesus selalu siap untuk memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya oleh kemurahan-Mu lah, kami terus diteguhkan oleh firman-Mu untuk senantiasa membangun kehidupan kami pada dasar yang teguh, pada iman yang kokoh, yaitu dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Sehingga apapun perjalanan hidup yang kami lalui, kami percaya bahwa Engkau menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam kami mengerjakan berbagai aktivitas kami di hari ini. Dituntunlah kami oleh firman-Mu untuk teguh beriman dan terus setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan.
Kiranya apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh jemaat-Mu juga boleh diberkati, sehingga juga boleh dinikmati di dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anak kami kiranya terus ditopang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam masa muda mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pun demikian juga orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya terus dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai keadaan. Yang sakit, kiranya dipulihkan oleh Tuhan. Yang berduka, biarlah Engkau sendiri yang menghiburkan mereka. Yang dalam berbagai persoalan hidup, Engkaulah Tuhan Yesus sumber kelegaan. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya kasih setia Tuhan juga terus melingkupi kami sekalian. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kiranya Engkau terus menopang gereja Tuhan di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja-Mu terus menjadi terang, menjadi garam, dan kiranya terus teguh dalam iman kepada Kristus. Sehingga kehadiran gereja-Mu akan senantiasa mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami berdoa kiranya oleh cinta kasih Tuhan, dalam berbagai kemelut yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan hadir untuk memulihkan bangsa kami. Tuhan hadir untuk menopang para pemimpin kami, sehingga mereka mampu mengerjakan, mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang di hari ini boleh menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang boleh mereka raih. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita anak-anak-Mu, sehingga ada selalu syukur yang mereka naikkan ke hadirat-Mu. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini, di mana Tuhan telah mengutus kami. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan Engkaulah sumber hikmat, sumber pengertian yang akan menolong kami, sehingga semua tugas pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ampuni dosa dan salah yang kami buat, dan sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.